Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali perjumpaan kita di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam pancarnya, yakni uripe Allah ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mizan atau tentang timbangan. Selama ini kita memahami, mengimani, meyakini, mengiktikadkan di dalam hati tentang alam mizan, alam timbangan. Jadi manusia yang belum pernah bertemu dengan Tuhannya, maka tak akan pernah bisa bertemu pula dengan amal-amal yang ditimbangnya. Tidak akan mungkin bertemu dengan alam hisabnya. Jadi untuk bertemu Tuhan yang telah menciptakan kita, jangan nunggu nanti di surga. Secara syariatnya. Karena memang Al-Quran ini bila diibaratkan seperti hidup, dan hadis adalah sebagai badannya. Jadi Al-Quran ini babakan hati, dan hadis babakan perilakunya badan, hukumnya badan, syariatnya badan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita mengiktikadkan secara badaniah, secara syariatnya saja, ya cerita-cerita alam-alam yang sudah kita perdengarkan selama ini, ya katanya besok bila kita sudah mati,
Bila kita sudah mati, bagaimana mungkin bisa menyaksikan semua itu? Menyaksikan kematian. Bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan kematiannya bila manusia sudah mati? Menyaksikan siksa kubur. Bagaimana mungkin manusia merasa disiksa sementara manusianya sudah mati? Karena siksaan, karena azab yang pedih, karena bencana, karena ketakutan, karena kekecewaan, karena kekhawatiran. Itu semua terjadi bila manusianya masih merasa diri manusianya yang paling hidup daripada hidup Tuhannya. Itu semua terjadi bila manusianya masih merasa mentuhani hidup dan badan ini sebagai milik manusianya. Jadi itulah azab siksa yang pedih. Dan itulah hakikat yang sebenar-benarnya siksa azab kubur. Manusia diazab, dikubur di dalam pengakuannya. Manusia disiksa, diazab di dalam buah khuldi yang dimakannya. Manusia diazab dan disiksa di dalam cita-citanya, di dalam keinginan-keinginannya, di dalam cinta-cintanya terhadap selain Allah. Itulah yang sebenar-benarnya siksa dan azab kubur. Jadi bila dibahas tentang azab kubur, kematian ini, bila dibahas dengan ilmu hadis, dengan badaniyah, dengan syariatnya saja, ya besok terjadinya. Akan tetapi bila dibahas dengan Al-Quran, dibahas dengan hidup, hayatullah, dibahas dengan uripi Allah, maka semua alam-alam itu sebenarnya sudah terjadi hak saat manusianya masih hidup. Bila manusianya mati, mana mungkin bisa menyaksikan alam-alam yang dikatakan yang akan dilewatinya sebelum ketemu Allah itu. Logikanya kan demikian. Bagaimana orang mati bisa berjalan sendiri? Ketika tidur saja kita tak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa berjalan melewati lorong-lorong alam-alam yang dibayangkan selama ini. Jadi sebelum kita menempuh alam mizan, sebelum kita menempuh alam hisab, sebelum kita menempuh alam timbangan untuk menimbang semua amal-amal yang kita lakukan di saat kehidupan ini, maka kita urut-urutkan agar kita memahami secara Al-Qur'annya, secara hakikatnya, secara hatinya, secara batinnya, secara mutasabihatnya. Agar kita tidak tertipu dengan hanya syariatnya saja. Agar kita tidak tertipu dengan kulit-kulitnya saja. Agar kita tidak tertipu oleh iblis dan setan yang selalu membisikkan di dalam hati kita semua itu terjadinya nanti, bukan sekarang. Sekarang kamu bebas enjoy saja katanya iblis dan setan. Supaya apa? Supaya kita lalai di dalam memahami, lalai di dalam melewati alam-alam yang sudah diceritakan selama ini. Alam kematian. Mari kita bahas alam kematian.
bagi manusia kita, bagi syariat, bagi badan, maka kematian itu adalah kematian badan kita. Kenapa? Karena selama ini kita mencintai, kita mentuhan-tuhankan badan kita inilah yang bisa ngapa-ngapain. Badan kita inilah yang bisa berapa-apa. Badan kita inilah yang bisa bersiapa-siapa. Dan badan inilah yang bisa berstatus siapa-siapa. Berstatus jadi petani badan ini. Badan bisa berstatus jadi pedagang. Badan bisa berstatus sebagai penghibur. Badan bisa berstatus sebagai pendakwah. Badan bisa berstatus sebagai penyanyi. Badan bisa berstatus sebagai apapun yang distatuskan seluruh manusia. Jadi seolah-olah badan inilah yang bisa berstatus siapa-siapa. Jadi siapa-siapa. Seolah-olah kita yang jadi Tuhan di dalam hidup dan badan ini. Dan seolah-olah kitalah yang menciptakan semua ini. Jadi kematian di sisi hawa nafsu, kematian di sisi syariat, kematian di sisi manusia, yakni kematian, robohnya, kiamatnya, tak berdayanya badan-badan manusia ini. Inilah persangkaan kita selama ini bahwa yang disebut kematian itu adalah matinya badan ini kembali ke asalnya, asal dari tanah, kembali ke tanah lagi. Inilah yang disebut kematian itu. Akan tetapi yang sebenar-benarnya menurut Al-Quran, menurut uripe Allah yang dikatakan kematian manusia itu mati apanya? Menurut Allah, menurut Tuhan yang telah menciptakan kita, kematian itu sebenarnya adalah kematian jiwanya di dalam bertuhan. Kematian hatinya untuk mengenal Tuhan. Kematian kesadarannya sebagai makhluk. Itulah kematian di sisi Allah ketika hatinya keras melebihi kerasnya batu. Dan itulah bahan bakarnya siksa. Dan itulah bahan bakarnya azab. Dan itulah bahan bakarnya Jahannam di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia kan semuanya serba besok. Kenapa? Karena manusianya masih ingin menjadi Tuhan terus di dalam kehidupan ini. Tak butuh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya tidak adakan. Kenapa? Tuhannya tidak wujudkan. Kenapa? Tuhannya tidak hidupkan. Kenapa? Tuhannya tidak kuasakan atas diri kita selama ini. Karena Tuhannya tak ada bagi kita selama ini. Karena Tuhannya goib bagi kita selama ini. Itulah kematian diri kita sendiri. Matinya kesadaran di dalam bertuhan. Meskipun kita seolah-olah dikatakan sudah bertuhan. Tapi Tuhannya ra-ono. Tuhannya mung angen-angen wae. Tuhannya hanya formalitas saja. Tuhannya hanya halusinasi saja. Tuhannya hanya imajinasi saja selama ini. Itulah yang dikatakan hakikat yang sebenar-benarnya
kematian manusianya. Kenapa? Karena manusianya masih suka jadi Tuhan atas Tuhan. Karena manusia masih senang mentuhani Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah yang dikatakan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan-bahan anar, bahan-bahan jahanam. Ketika bahan bakar itu sudah ada, maka langsung terbakarlah manusianya. Langsung matilah manusianya. Maka manusia bisa merasakan azab dan siksa yang pedih itu. Jadi di dalam Al-Quran itu semua penuh dengan kiasan. Penuh dengan kata-kata yang mutasabihat, yang tidak pernah bisa dipahami manusia. Karena selamanya memang manusia takkan pernah paham isi hakikat dari Al-Quran itu, isi rahasia dari Al-Quran itu, kecuali uripe Allah dewe, kecuali yang menciptakan Al-Quran. Siapa? Uripe Allah. Jadi ketika manusia sudah mati, ya ditalkin terus oleh para alim ulama. Ketika manusia sudah mati, dipendam di dalam jasad-jasadnya yang dari tanah, ya ditalkin oleh ahli-ahli pendakwah. Yakni marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Kita semua selama ini tak pernah bisa menjawabnya. Bila Allah sebagai Tuhanku, Allahu Rabbi. Kenapa? Karena Allah tak ada di dalam hati kita. Katanya Allah itu di atas 7 langit dan di atas aras. Bila semua itu sesebutan itu masih kita ilustrasikan dengan sosok suatu tempat, maka semuanya, maka kita tak akan pernah sampai ke sana. Itu kan cuma imajinasi manusianya saja. Sehingga dibayang-bayangkan, dibuat YouTube, digambar-gambarkan demikian-demikian. Itu semua salah. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah. Manusia hanya mendolimi dirinya sendiri. Manusianya hanya sok tahu saja dengan angan-angannya, dengan imajinasinya, dengan halusinasinya selama ini. Karena Tuhannya tak wujud, yang wujud hanya dirinya, maka manusia bermain-main, halusinasi, imajinasi dengan jin-jin dan setannya. Disesat-sesatkanlah iman dan akidahnya manusia di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kematian di sisi Allah ketika manusianya belum bertuhan di hatinya. Meskipun kelihatannya manusianya hidup, itu kan kiasan saja manusianya hidup. Tapi di dalam hati manusianya telah mematikan kehidupan ini sendiri menjadi hidup manusianya. Manusia mematikan, mentiadakan, menggaibkan Tuhannya, lalu hidup diakui sebagai hidup manusianya. Itulah kematian di sisi Allah, dan dipendamlah manusia di dalam jasad-jasad yang diakui sebagai miliknya. Inilah buah khuldi itu yang panas membakar.
buah huldi disuruh mengakui oleh iblis dan setan supaya kita jadi Tuhan terus, supaya kita jadi penguasa terus, agar kita hidup abadi dengan apa yang kita akui, hidup abadi dengan hidup yang kita akui, hidup abadi dengan badan yang kita akui, seolah-olah neraka dan surga besok itu dengan hidup dan badan kita selama ini yang kita akui. Di dalam neraka dan surga, neraka siksaannya serba badan. Kenapa? Karena Tuhan manusia selama ini badan-badannya. Seolah siksa neraka itu lidah dipotong-potong sendiri, tangan dipotong-potong sendiri, kaki dipotong-potong sendiri, seolah-olah semuanya serba badania, serba syariat, serba angen-angen, serba imajinasi manusia. Karena sesungguhnya manusia hanyalah berangan-angan saja. Manusia tidak ada satupun manusia yang tahu kecuali uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dituntun oleh Pak Mudin itu kiasan dari para alim ulama yang sudah mengingatkan kita tentang jalan menuju Tuhan, tentang Tuhan yang menciptakan kita. Marabbuka ketika kita duduk, marabbuka siapa Tuhanmu yang telah mendudukkan kamu? Tapi kita tak bisa menjawab. Kita hanya terpesona dan terlena dengan diri kita sendiri yang bisa duduk. Karena Allah nyata ada, yang ada hanya diri kita. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini hidup di dunia ini ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Gusti, ngaku-ngaku jadi Sang Hyang Widi, tapi kita tanpa menyadari itu semua. Kenapa? Karena selama ini hati kita keras seperti kerasnya batu. Karena kita masih di dalam siksa dan azab kubur dan neraka jahanamnya Allah. Kapan? Ya sekarang. Bukan nanti. Kalau nanti itu kan azab siksanya yang diangan-angankan manusia. Bagaimana mungkin manusia kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sudah kembali kepada Tuhannya, hidup kembali kepada uripe Allah, badan kembali kepada asal usul kejadian dan penciptaannya dari tanah. Bagaimana mungkin bisa merasakan alam-alam itu? Bila manusianya tidak wujud, bila manusianya tidak ada. Dan bila manusianya tidak hidup, ya sekarang inilah rasakan alam-alam itu yang sebenar-benarnya. Bila manusianya masih merasa diri manusianya di hatinya. Jadi kematian sudah kita rasakan, matinya jiwa kita di dalam bertuhan, karena Tuhan kita anggap gaib dan tak ada. Itulah kematian. Kenapa? Karena tanpa hidupnya Tuhan berarti kan ya kita mati. Kenapa? Karena kita merasa punya hidup sendiri. Bila hidup ini hidup kita sendiri, hidup pribadi kita sendiri, tentunya kita ya Tuhan, bukan? Tentunya kita ya takkan pernah mati bako bila hidup ini hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah sejatinya, hakikatnya yang sebenar-benarnya kematian dan azab kuburan, yakni jiwa yang mati dipendam di dalam kuburan jasad-jasad yang selama ini diakui dan dikuasai oleh milik manusianya. Karena hatinya mentuhankan
iblis dan setan menyombongkan diri kepada yang memiliki diri kita selama ini. Lalu sampai kapan kita dipendam? Lalu sampai kapan kita mati dan dipendam di dalam kuburan badan ini dan menerima azab-azab dan siksa yang pedih? Ya abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan itu? Ya kiamat. Kapan kiamat itu datang? Ketika berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama Tuhan yang telah menciptakannya. Ketika berbondong-bondong manusia mati, ketika berbondong-bondong manusia meninggalkan dunia, itulah hakikat yang sebenar-benarnya manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam, agama keselamatan, agama kepasrahan. Bila manusianya sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, memasrahkan hidup dan badan yang bukan miliknya kepada pemiliknya, itulah manusia yang memasuki agama Tuhannya. Itu loh yang disebut agama, Mas Bro.